Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah dan juga selalu mendapat rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami berbagi dengan pemirsa sekalian untuk membahas salah satu topik yang saya kira cukup penting karena ini menyangkut etika atau akhlak. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Dan bagi sahabat-sahabat muslim, tentu saja sumber etika dan akhlak Islam adalah Kitabullah Al-Quranul Karim, yang mana wujud konkret yang merupakan representasi dari Al-Quran adalah pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pada kesempatan ini kita ingin sedikit mengupas salah satu di antara akhlak Rasulullah, khususnya dalam hal bagaimana beliau bersikap dan bertutur kata serta berbicara kepada orang lain. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa berbicara adalah kebutuhan manusia untuk kepentingan berkomunikasi kepada sesama, entah itu untuk menyampaikan perasaan, untuk menyampaikan keinginan, harapan, ataupun menyampaikan pendapat kepada orang lain, atau mungkin sekedar memberitahu sesuatu kepada orang lain. Bagi kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan terbaik. Karena itu, bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan lisannya dalam kehidupan? Bagaimana pula beliau bertutur kata kepada orang lain, baik kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, kepada pembantunya, kepada anak-anak, bahkan mungkin kepada orang lain yang mungkin berlaku kasar kepadanya. Pemirsa sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya panutan dalam hal ibadah dan kepemimpinan, tetapi juga teladan yang sempurna dalam akhlak dan perilaku, terutama kata-kata. Beliau terkenal dengan kejujurannya, juga kelembutannya dalam bertutur kata. Beliau tidak berkata kecuali mengandung hikmah dan kebenaran. Kata-katanya bukan sekedar suara, tapi cahaya yang membimbing, menenangkan, dan menerangi kehidupan. Keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semacam ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu firman-Nya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad teladan yang baik bagi kamu sekalian, yaitu bagi orang yang mengharap bertemu Allah atau mengharap rahmat Allah dan juga keselamatan di hari akhir, dan senantiasa berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sementara itu, keberadaan Rasulullah yang berakhlak mulia sehingga pantas untuk menjadi teladan bagi umat manusia juga tercantum di dalam firman Allah yang lain. Dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang agung atau yang mulia. Pemirsa sekalian, di antara contoh kelembutan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertutur kata adalah ketika beliau melihat seorang Arab Badui, atau disebut dalam Al-Quran sebagai A'rabiyun. Orang Badui atau A'rabi itu maksudnya adalah orang Arab yang biasanya hidup di pedesaan, di gurun atau di wilayah terpencil, dan tidak tinggal di kota semacam di Mekah atau Madinah. Itulah sebutan A'rabi di lingkungan masyarakat Arab, yaitu orang-orang yang tinggal di pedesaan atau di gurun Arab. Nah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang Arab Badui atau A'rabi ini yang datang ke Masjid Nabawi dan kemudian berperilaku kurang pantas di dalam masjid, yaitu melakukan buang air kecil atau kencing di dalam masjid. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, dakhala A'rabiyyun al-masjidah. Datang seorang A'rabi, seorang Arab Badui, dan masuk ke Masjid Nabawi. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisun, sementara Nabi pada saat itu sedang duduk di dalam masjid itu. Fasalla, kemudian orang Arab Badui tadi sholat. Falamma faragha qala, kemudian setelah selesai sholat, orang itu berkata atau berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Yang artinya, ya Allah, berilah aku dan Muhammad rahmat, dan janganlah berikan rahmat kepada seorang pun selain kami. Nah, tentu saja doa ini sangat menggelitik hati Rasulullah karena dianggap aneh. Karena ia hanya meminta agar yang diberi rahmat itu adalah dirinya dan Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW pun mendengar hal itu. Beliau sempat menoleh kepada orang tersebut dan berkata, "Faltafata ilaihin Nabi SAW maqala." Kemudian Nabi Muhammad menoleh kepada orang tersebut dan berkata, "Laqad tahajjarta wasi'an." Artinya, sungguh engkau telah membatasi sesuatu yang luas, wahai orang Badui. Maksudnya, rahmat Allah itu sangat luas. Dan Allah memberi rahmatnya kepada semua makhluknya. Tapi orang Badui ini hanya membatasi permohonannya agar rahmat Allah itu diberikan hanya kepada dirinya dan Nabi Muhammad. Dan memohon kepada Allah agar tidak memberikan rahmat itu kepada selain mereka berdua. Inilah yang dianggap aneh oleh Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat yang lain, tidak seberapa lama orang Badui itu kemudian beranjak dari tempatnya dan kemudian tanpa merasa bersalah, dia menuju kepada suatu tempat di dalam masjid itu. Dan apa yang dia lakukan? Dia ternyata buang air kecil di dalam masjid. Melihat ada orang yang buang air kecil di dalam masjid, tentu saja para sahabat yang lain yang melihat kejadian itu sangat marah. Dan mereka, para sahabat itu bangkit untuk menghalaunya dan bahkan menghentikannya. Bahkan ada juga yang ingin memukulnya. Namun melihat hal itu Rasulullah SAW justru memiliki sikap yang berbeda. Ketika melihat para sahabat bersikap kasar kepada orang Badui ini, Rasulullah mencegahnya dan mengatakan, "Da'uhu, biarkan dia menyelesaikan hajatnya. Wahariku ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in." Dan siramlah bekas kencingnya itu dengan satu ember air atau satu bejana air. Fa innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Sesungguhnya
kalian diutus untuk menjadi orang-orang yang memudahkan, bukan orang-orang yang mempersulit. Ini artinya adalah Rasulullah menunjukkan sikap yang sangat santun, yang sangat lembut terhadap orang Badui itu. Rasulullah sangat memahami bahwa mungkin orang Badui itu karena memang berasal dari lingkungan yang kurang terpelajar, dengan keterbatasan pengetahuannya melakukan hal-hal yang tidak layak di dalam masjid. Sehingga Rasulullah pun mencoba untuk memperlakukan yang bersangkutan tidak dengan kekasaran, tidak dengan kemarahan atau hardikan, tapi dengan sikap yang lunak atau lemah lembut. Buktinya apa? Bahwa Rasulullah cukup menyuruh kepada para sahabat-sahabat yang lain untuk biarkan dia buang hajat di situ, buang air kecil maksudnya, dan kemudian Rasulullah menyuruh kepada para sahabat untuk menyirami, untuk menuangkan air di bekas air seninya itu, dan Rasulullah menyarankan bahwa para sahabat-sahabat sekalian, orang-orang muslim, itu dianjurkan menjadi duta-duta yang memudahkan urusan, bukan yang mempersulit urusan. Nah, dalam hal ini perlu ada catatan bahwa jangan bayangkan masjid pada zaman Rasulullah itu seperti masjid pada zaman kita sekarang ini. Masjid Nabawi pada zaman Nabi sangatlah sederhana dan jauh berbeda dibandingkan dengan bangunan masjid yang megah yang kita lihat hari ini. Gambaran dari Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah adalah ukuran masjid kira-kira hanya 30 meter kali 35 meter. Jadi sekitar 1000 meter persekian luasnya. Kemudian dindingnya terbuat dari batu bata dari tanah liat, artinya lumpur yang dikeringkan. Kemudian atapnya itu sebagian area tidak beratap, sementara sebagian lain ditutup hanya dengan ranting pohon kurma yang ditopang dengan batang-batangnya. Kemudian tiang-tiangnya menggunakan batang kurma sebagai penyangga. Dan bagaimana lantainya? Lantainya hanya berupa pasir atau kerikil alami, tanpa keramik atau marmer sebagaimana masjid-masjid sekarang. Sehingga ketika ada orang buang air kecil di dalam masjid, itu air kencingnya tidak kemudian menjalar kemana-mana, tapi kemudian akan meresap ke dalam pasir atau ke dalam tanah. Itulah mengapa sehingga Rasulullah mengambil solusi yang arif, bahwa terkait hal ini Rasulullah kemudian menyuruh kepada para sahabat yang lain untuk menyirami bekas air kencing itu dengan beberapa siraman air, sehingga dengan demikian air seni tadi bisa meresap ke dalam tanah. Nah, ini tentu saja sangat berbeda kalau itu dilakukan pada zaman sekarang. Kalau ada orang kemudian buang air kecil di dalam masjid pada zaman sekarang, tentu ini ada sebuah kebodohan yang terlalu. Karena rata-rata masjid di zaman sekarang lantainya sudah bersih, sudah bagus, bahkan dengan keramik atau marmer. Sehingga kalau ada orang yang kemudian buang air kecil di atas lantai marmer dan keramik, tentu saja itu adalah orang yang tidak sehat. Tapi pada zaman itu, karena memang lantainya hanya berupa tanah, pasir, dan kerikil-kerikil, sehingga logikanya orang kalau kemudian buang air di situ, air seninya tidak akan terlalu mengganggu, tidak akan terlalu menyebar kemana-mana, tapi langsung masuk meresap ke dalam tanah. Itulah kenapa Rasulullah kemudian bersikap sangat arif untuk menyikapi kejadian itu. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah kemudian memanggil orang Badui tadi. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa Rasulullah SAW kemudian memanggil orang Badui itu
dan mengatakan dengan halus, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal bauli walal qadari. Artinya, wahai saudara, wahai sahabat, sesungguhnya masjid semacam ini tidak pantas untuk sesuatu seperti buang air kecil semacam ini atau kotoran. Innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla wassalati wa qiraatil Qur'an. Sesungguhnya masjid itu dibangun adalah untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla, juga untuk melaksanakan sholat, juga untuk membaca Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah dengan lembut memberikan pengertian kepada orang Badui ini bahwa masjid ini harus dijaga kebersihannya. Tidak boleh untuk buang air kecil, buang air besar, atau untuk mengotorinya dengan kotoran-kotoran yang tidak pantas, karena memang masjid itu dibangun sebagai tempat ibadah, tempat berzikir kepada Allah, tempat sholat, dan juga membaca Al-Quran. Nah, mendengar kata-kata Rasulullah itu tentu saja orang Badui ini sangat terkesan terhadap sikap lembut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah ini memberi pelajaran berharga kepada kita sekalian. Pertama, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kelembutan daripada kekerasan. Bahkan saat menghadapi perilaku yang tanpa salah, beliau tidak mengedepankan kekerasan, tapi justru kelembutan. Kemudian yang kedua, beliau selalu berusaha untuk mendidik siapapun dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan atau dengan kekerasan. Nah, kemudian yang nomor 3, reaksi beliau ini yang lembut dan lunak, inilah yang kemudian membuat hati orang yang bersalah itu kemudian terbuka untuk menerima nasihat, untuk menerima pelajaran, bukan malah membenci agama atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah hikmah yang bisa kita petik dari apa yang terjadi pada zaman Rasulullah tentang bagaimana akhlak Rasulullah dalam memperlakukan orang lain. Beliau sangat arif, sangat bijaksana, dan mampu mengambil sikap yang tepat. Yang sikap yang tepat itu kemudian membawa hikmah dan manfaat yang besar, yang kemudian menimbulkan simpati orang yang diberi peringatan, dan akhirnya menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita dan menjadikan kita mampu meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka berdakwah atau mengajak orang-orang di sekitar kita menuju ke jalan Allah dengan sikap yang bijak dan dengan pesan-pesan yang penuh hikmah dan penuh kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.